Kenapa harus membuat proposal tesis? Karena di semester 3 nanti teman-teman ada mata kuliah seminar proposal tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual saya pada perkuliahan daring mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai mata kuliah ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester serta kontrak perkuliahan dan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, teman-teman bisa melihat tampilan yang ada di layar sebelah saya ini. Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam, dosen pengampu Dr. M. Arfan Muammar MPDI, saya sendiri. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai macam jenis pendekatan dan teknik analisis data dalam penelitian pendidikan, khususnya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pendidikan Islam. Harapannya wawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian, khususnya pada tugas akhir atau tesis, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat memberi masukan untuk membangun kemajuan pendidikan Islam baik saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan atau kompetensi dasar dalam mata kuliah ini ada 12 kompetensi dasar. Yang 12 kompetensi dasar ini nanti akan kita breakdown menjadi 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu termasuk di dalamnya adalah UTS UAS serta pengantar perkuliahan yang hari ini saya sampaikan. Rumusan kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis topik-topik penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Jadi nanti ada beberapa topik bahasan yang kira-kira bisa teman-teman pilih dalam menulis proposal tesis ataupun skripsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan terampil membuat instrumen penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Jadi sebelum teman-teman nanti mengambil data di lapangan, tentu harus membuat instrumen penelitian. Nah, bagaimana cara membuat instrumen penelitian nanti akan kita pelajari bersama. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan terampil menganalisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan terampil menguji keabsahan hasil penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Nah, tadi adalah penelitian kualitatif, sekarang kita sudah mulai masuk pada penelitian kuantitatif. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan terampil dalam menganalisis data menggunakan statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Ya, menggunakan data analisisnya menggunakan analisis statistik. Banyak rumus yang bisa digunakan, nanti akan kita pelajari bersama. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan terampil membuat instrumen penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan terampil menguji keabsahan hasil penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Dan yang ke-12,
mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penelitian Research and Development atau R&D dalam pendidikan Islam. Jadi secara garis besar ada 3 jenis penelitian yang akan kita pelajari, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Kemudian pendekatan pembelajaran yang kita gunakan adalah TCL dan SCL, Teacher Centered Learning dan Student Centered Learning. Teacher Centered Learning itu adalah dosen sebagai sumber informasi. Ada kalanya saya akan mempresentasikan seperti ini. Saat ini kita menggunakan TCL atau Teacher Centered Learning, sedangkan nanti ketika mahasiswa presentasi, kita menggunakan pendekatan Student Centered Learning. Kemudian metodenya kita diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Apa saja penugasan tugasnya dan bagaimana presentasinya setiap mahasiswa agar menyimak dengan seksama video ini dari awal hingga akhir. Kemudian penilaiannya tugas 30%, UTS 20%, aktivitas atau partisipasi 20%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, perlu diketahui bahwa aktivitas di sini, partisipasi di sini adalah bukan hanya absensi. Tetapi di sini ada diskusi dan menjawab pertanyaan. Jika ada mahasiswa yang setelah absen kemudian keluar dari e-learning, maka itu saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Maka mahasiswa setelah absensi dia juga harus aktif mengikuti diskusi, baik itu bertanya ataupun menyanggah ataupun mengkritik ataupun menambahkan. Ya. Jadi tidak sama sekali dia hanya mengisi absensi kemudian hilang. Selain itu nanti mahasiswa juga harus wajib menjawab pertanyaan yang saya sediakan setelah kolom presentasi. Setelah forum diskusi, nanti mahasiswa juga wajib menjawab pertanyaan yang saya sediakan di e-learning. Kemudian referensi utama yang kita gunakan, yang pertama adalah M. Amin Abdullah DKK, Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner. Yang kedua Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Yang ketiga adalah John Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method. Yang keempat Miles and Haberman, Qualitative Data Analysis, A Method Source Book. Kemudian Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Keenam Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Yang ketujuh adalah Nung Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi yang keempat. Dan yang kedelapan adalah Ari Kunto Suharsimi atau Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Referensi penunjang yang kita gunakan adalah Lexi Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Afifuddin dan Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif. Dan yang kelima, Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama. Yang keenam, Kuncoro, Metode Triangulasi, sebuah pendekatan holistik dalam memahami fenomena sosial dan konstruksi psikologis. Yang ketujuh, Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah. Nah, itu adalah beberapa referensi yang dapat digunakan untuk membuat tugas atau presentasi. Nah, rencana kemampuan akhir yang diharapkan tadi kita breakdown menjadi 16 pertemuan. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan pertama ini. Menjelaskan tata tertib perkuliahan, kemudian menjelaskan tugas-tugas dan poinnya, menyebutkan waktu-waktu penugasan. Yang kedua, pertemuan kedua kita akan membahas tentang aplikasi penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, subbahasanya adalah ketepatan menjelaskan tentang lahirnya pendekatan kualitatif
menjelaskan tentang teorisasi dalam penelitian kualitatif, menjelaskan tentang mengkonstruk desain penelitian kualitatif, dan menjelaskan tentang realitas sosial dan data kualitatif. Jadi ini adalah satu tema sendiri, mengaplikasikan penelitian kualitatif yang isi bahasanya adalah yang ada di sebelah kanannya itu. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas atau menganalisis tentang topik-topik penelitian kualitatif. Topik-topik apa saja yang bisa dibahas dalam penelitian kualitatif. Subbahasanya adalah ketepatan menjelaskan tentang topik penelitian Al-Quran dan hadis tentang pendidikan, kemudian topik penelitian filsafat pendidikan, topik penelitian sejarah pendidikan Islam, topik manajemen pendidikan Islam, topik penelitian kurikulum pendidikan Islam, topik penelitian aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam, dan yang ketujuh adalah topik penelitian tokoh dalam pendidikan Islam. Nah, ini referensi yang kita gunakan adalah bukunya Profesor Imam Bawani, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam. Sedangkan yang pertama tadi yang kita gunakan adalah bukunya Burhan Bungin dan bukunya Nung Muhajir. Jika pertemuan yang ketiga ini terasa subbahasanya terlalu banyak, maka ini bisa dibagi menjadi dua presenter, menjadi dua kelompok, dua materi. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai macam pendekatan dalam penelitian kualitatif. Subbahasanya adalah menjelaskan tentang pendekatan sejarah dalam pendidikan Islam, menjelaskan tentang pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam, menjelaskan tentang pendekatan sosiologi dalam pendidikan Islam, menjelaskan tentang pendekatan psikologi dalam pendidikan Islam, menjelaskan tentang pendekatan filologi dalam pendidikan Islam, menjelaskan pendekatan tokoh dalam pendidikan Islam, menjelaskan tentang pendekatan etnografi dalam pendidikan Islam. Ini buku yang kita gunakan adalah M. Amin Abdullah DKK, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner. Nah, ini juga subbahasanya jika terasa terlalu banyak maka bisa dibagi menjadi dua presenter. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami dan terampil membuat instrumen penelitian kualitatif. Subbahasanya adalah menjelaskan tentang wawancara mendalam, in-depth interview, dan wawancara bertahap. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk subjek dan objek wawancara, menyusun pertanyaan dalam sebuah wawancara, menjelaskan tentang observasi dan terampil melaksanakannya, menjelaskan tentang teknik dokumentasi. Kemudian pertemuan keenam, mahasiswa mampu memahami dan terampil menganalisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Subbahasanya adalah keterampilan dalam mereduksi data, keterampilan dalam menganalisis data, keterampilan dalam menyimpulkan hasil penelitian kualitatif. Ini rujukannya adalah Miles and Haberman, sedangkan yang tadi rujukannya Burhan Bungin. Kemudian pertemuan ketujuh kita ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu kita bahas tentang pengujian keabsahan hasil penelitian kualitatif dalam pendidikan. Subbahasanya adalah tentang uji keabsahan data, tentang triangulasi data. Referensi yang kita gunakan adalah Burhan Bungin, kemudian Miles and Haberman. Pertemuan yang ke-9 yaitu mengaplikasikan penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Nah, ini sudah pada penelitian kuantitatif. Subbahasanya adalah menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif, menjelaskan tentang proses penelitian kuantitatif, menjelaskan tentang variabel penelitian. Referensi yang kita gunakan adalah Sugiono, metode penelitian pendidikan. Pertemuan ke-10 membahas tentang topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan. Subbahasanya adalah topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam.
contoh judul penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Buku yang kita gunakan adalah Sugiono. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu terampil menganalisis data menggunakan statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Subbahasanya adalah ketepatan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, menjelaskan tentang statistik parametris dan non-parametris. Dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Pertemuan yang ke-12 yaitu mahasiswa terampil membuat instrumen penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Subbahasanya adalah macam-macam skala pengukuran, kemudian cara menyusun instrumen penelitian, menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen serta pengujiannya, membuat dan melakukan interview, wawancara, kuesioner, dan observasi. Referensi yang digunakan adalah Sugiono. Kemudian pertemuan yang ke-13 adalah mahasiswa mampu memahami dan terampil menentukan populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Ya, ada populasi dan sampel. Subbahasanya adalah ketepatan menjelaskan tentang populasi. Kedua, terampil dalam menentukan ukuran sampel. Dan ketiga, terampil dalam mengambil anggota sampel. Referensinya adalah Sugiono. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15, karena ini R&D mestinya bahasanya banyak, maka kita gunakan untuk 2 kali pertemuan. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penelitian research and development dalam pendidikan Islam. Subbahasanya adalah menjelaskan tentang pengertian R&D, menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian R&D, kemudian menjelaskan tentang contoh judul penelitian R&D, dan menjelaskan tentang laporan penelitian R&D. Referensinya adalah Sugiono. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, itu adalah tema-tema yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Nah, tema-tema yang sudah saya jelaskan tadi silahkan dibagi habis kepada seluruh mahasiswa. PJMK atau ketua kelas akan membagi habisnya kepada seluruh mahasiswa. Jika materinya tadi misalkan ada 12, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, jika mahasiswanya itu adalah 12, maka satu mahasiswa itu mendapatkan 1 tema. Tapi jika mahasiswanya itu 24, maka 1 tema bisa didiskusikan oleh 2 mahasiswa. Atau misalnya lebih daripada 30, maka 1 tema bisa didiskusikan oleh 3 mahasiswa. Gitu. Tapi kalau mahasiswanya sedikit, hanya 6, maka 1 orang bisa mendiskusikan 2 tema. Nah, ini maka bergantung seberapa besar atau banyak mahasiswa dalam 1 kelas itu. Lantas bagaimana tugasnya? Tugasnya adalah ada 2 dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini. Yang pertama adalah tugas presentasi. Ya. Tugas presentasi itu tentu yang pertama adalah membuat makalah. Makalahnya itu minimal 15 halaman, belum termasuk daftar pustaka. Kemudian membuat PowerPoint. Kemudian PowerPoint itu dijelaskan atau dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, maka yang dikumpulkan ke saya adalah makalah dan video. Kenapa PowerPoint tidak dikumpulkan? Karena di dalam video itu sudah dijelaskan PowerPoint. Jadi yang dikumpulkan adalah makalah dan video. Untuk video ini yang dikumpulkan ke saya adalah link YouTube. Silahkan hasil presentasinya itu diupload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian link YouTube-nya diberikan ke saya untuk saya upload di e-learning. Kenapa harus link YouTube? Karena jika mengupload
video di e-learning itu sangat besar dan ada maksimal batasan upload di e-learning. Tapi kalau yang diupload adalah link YouTube, maka itu bisa dengan mudah dilakukan. Nah, pengumpulan tugas presentasi ini adalah maksimal H-24 jam. Misalkan kita perkuliahan Sabtu jam 8, maka Jumat jam 8 yang presentasi harus sudah mengumpulkan makalah dan link kepada saya untuk saya upload. Kenapa demikian? Karena itu membutuhkan waktu. Karena itu saya membutuhkan waktu untuk mengupload dan men-setting e-learning sehingga bisa saya masukkan materi dan link YouTube yang ada di e-learning itu. Maka presentasinya bisa menggunakan tampilan seperti saya, atau kalau memang tidak bisa tampilan seperti saya, ya bisa menggunakan cara yang lain yang jelas bisa tampil orangnya dan bisa tampil PowerPoint yang dijelaskan. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat proposal tesis. Ya. Proposal tesis ini dikumpulkan di akhir perkuliahan. Ya. Kalau presentasi tadi bisa berkelompok, kalau seandainya mahasiswanya banyak, tetapi proposal tesis ini tidak bisa berkelompok karena ini adalah tugas individu. Kenapa harus membuat proposal tesis? Karena di semester 3 nanti teman-teman ada mata kuliah seminar proposal tesis. Nah, kalau ada mata kuliah seminar proposal tesis sedangkan tesis yang mau diseminarkan itu belum jadi, maka bagaimana mau menyeminarkan? Maka di pertemuan ini, di mata kuliah ini proposal harus sudah jadi. Ya. Jangan mencoba untuk tidak mengumpulkan proposal, karena proposal tesis ini adalah hukumnya wajib, juga presentasi itu adalah hukumnya wajib. Walaupun nilainya 30%, tetapi ini sebagai syarat wajib. Nah, bagaimana membuat proposal tesisnya? Nanti akan saya bimbing insya Allah setiap 2 minggu sekali. Ya. Karena ini pertemuannya daring, insya Allah nanti menggunakan media Zoom. Nah, bimbingannya nanti sesuai dengan acuan atau tahapan yang sudah saya tentukan. Nanti teman-teman silahkan membuat lembar konsultasi proposal seperti yang tampil di sini. Bentuknya seperti ini, ada nama mahasiswa, ada NIM, ada prodi, ada judul proposal tesis. Nah, kemudian di sini ada kolom, ada 5 kolom. Yang pertama adalah judul dan rumusan masalah. Maka yang paling awal dikerjakan minggu-minggu pertama ini adalah teman-teman silahkan merenung, silahkan berkontemplasi, silahkan melakukan brainstorming, silahkan membaca sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan sebuah judul dan rumusan masalah. Nah, setelah teman-teman memiliki judul dan rumusan masalah, buat saja sebisanya. Nanti pada pertemuan yang akan saya tentukan, kita akan konsultasi menggunakan Zoom, akan saya lihat satu-satu, akan saya koreksi satu persatu judul dan rumusan masalah. Maka kalau nanti sudah saya ACC judul dan rumusan masalahnya, itu saya beri tanda tangan paraf di sini. Dan di sini tanggal berapa akan ditulis, ya. Kemudian kalau judul dan rumusan masalah sudah ACC, maka lanjut kepada latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya, dan kemudian teman-teman setelah membuat akan saya koreksi. Begitu seterusnya sampai poin yang kelima, yaitu sistematika pembahasan daftar pustaka dan rancangan outline penelitian. Nah, sampai kelima ini nanti ketika sudah saya ACC semua, nanti saya akan tanda tangan pada kolom yang terakhir ini. Oke. Nah, seringkali teman-teman itu
agak bingung mencari model dan pola, khususnya ketika judul. Maka saya memberikan saran agar hunting tesis sebanyak-banyaknya di digital library. Saya rasa hampir semua kampus sekarang memiliki digital library, jadi teman-teman tidak usah pergi ke sana kemari untuk melihat judul tesis, cukup masuk di digital library, bisa di UINSA, bisa di UIN Malang, bisa di kampus kita itu juga ada. Coba lihat judul-judul yang sudah ada, itu akan sangat membantu mencari inspirasi kira-kira kajian saya akan kemana. Namun perlu juga ditentukan arahnya, saya ini kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan kualitatif, tadi ada beberapa tema-tema, topik-topik pembahasan kualitatif, kajian sejarah dalam pendidikan Islam, kajian kurikulum dalam pendidikan Islam, kajian manajemen pendidikan Islam, kajian evaluasi pendidikan Islam, kajian pembelajaran pendidikan Islam. Ditentukan dulu ketertarikannya itu dalam kajian apa, dalam manajemen kah, dalam evaluasi kah, dalam pembelajaran kah, dalam sejarah kah, gitu. Kalau teman-teman ada yang kepala sekolah, bisa mengkaji tentang manajemen pendidikannya, bergantung dari aktivitas hariannya. Kalau teman-teman lagi mengajar di tahfidz Al-Quran, bisa mengkaji tentang kajian Al-Quran dalam pendidikan Islam, mengkaji surah pendidikan akidah dalam perspektif surah Al-Luqman, ayat sekian. Itu adalah contoh, tetapi itu sudah banyak dibahas. Mungkin mencari contoh yang lain. Itu adalah materi yang pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang belum memahaminya atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi saya via Jabri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.